Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi, solusi untuk berdiskusi. Perkenalkan, nama saya Najwa Sakinah Nasution dengan NIM 0601232047 dari kelas Ilmu Perpustakaan 2 semester 2, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, tahun ajaran 2023-2024. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan materi mengenai negara hukum, rule of law. Nah, jadi negara hukum adalah konsep yang menekankan bahwa kekuasaan pemerintah harus dibatasi oleh hukum, dan hukum itu harus diterapkan secara adil dan konsisten bagi semua warga negara tanpa kecuali, yang berarti bahwa tidak ada individu, termasuk pejabat pemerintah, yang berada di luar jangkauan hukum, dan semua tindakan pemerintah itu harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum yang berlaku. Prinsip negara hukum juga mencakup perlindungan terhadap hak asasi manusia, keterbukaan, dan akuntabilitas pemerintah, serta penerapan hukum yang adil dan transparan. Dengan kata lain, negara hukum harus menegaskan bahwa hukum adalah fondasi bagi tata kelola pemerintahan yang baik dan keadilan dalam masyarakat. Tujuan negara hukum untuk menegakkan supremasi hukum, melindungi hak asasi manusia, menjaga keadilan, dan memastikan bahwa semua warga negara itu harus tunduk pada hukum yang sama. Nah, adapun jenis negara hukum rule of law ini adalah yang pertama itu negara hukum konstitusional, yang artinya negara ini memiliki konstitusi tertulis yang menjadi hukum tertinggi dan semua tindakan pemerintah harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, yang kedua itu negara hukum parlementer, yang artinya di negara ini harus kekuasaannya itu harus eksekutif tergantung pada dukungan parlemen, dan pemerintahan harus bertindak sesuai dengan hukum yang akan ditetapkan oleh parlemen. Nah, yang ketiga itu ada negara hukum presidensial, yang artinya meskipun terdapat presiden yang memiliki kekuasaan eksekutif yang besar, tetapi presiden tersebut tetap tunduk pada hukum dan kewenangan yang diatur oleh konstitusi. Yang keempat itu negara federal dengan negara hukum, yang artinya negara-negara federal memiliki pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang otonom. Tetapi kedua tingkat pemerintahan itu harus beroperasi dalam kerangka hukum yang sama. Tantangan negara hukum yang pertama itu ketidakpastian hukum, yang artinya ketidakpastian dalam hukum baik karena interpretasi yang tidak konsisten atau perubahan kebijakan yang sering dapat mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan menghambat investasi serta pertumbuhan ekonomi. Yang kedua itu keterbatasan sumber daya dan kapasitas, yang artinya kurangnya sumber daya manusia, keuangan, dan infrastruktur dapat menghambat kemampuan negara untuk memberlakukan dan menegakkan hukum secara efektif. Prinsip negara hukum yang pertama itu kedaulatan hukum, yang artinya hukum adalah kekuasaan tertinggi dalam negara hukum. Hal ini berarti bahwa semua individu dan lembaga itu termasuk pemerintahan harus tunduk pada hukum yang sama. Yang kedua itu keadilan. Prinsip ini menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil. Setiap individu itu memiliki hak yang sama di hadapan hukum tanpa pandang bulu atau kecuali, keterbukaan, dan akuntabilitas. Pemerintahan dan lembaga publik harus bertindak secara transparan dan bertanggung jawab terhadap tindakan dan keputusan mereka pada publik. Keadilan dalam negara hukum yang pertama itu keadilan proses, yang artinya keadilan dalam negara hukum itu harus menekankan pentingnya proses hukum yang adil dan transparan. Ini termasuk hak untuk mendapat pendengaran yang adil, hak untuk diwakili oleh pengacara, hak untuk menghadapi bukti-bukti yang menentukan, dan hak untuk banding. Kedua itu keadilan. Konsep keadilan dalam negara hukum. Yang pertama itu keadilan proses, yang artinya keadilan dalam negara hukum menekankan bahwa pentingnya proses hukum yang adil dan transparan. Ini termasuk hak untuk mendapat pendengaran yang adil, hak untuk diwakili oleh pengacara, hak untuk menghadapi bukti-bukti yang menentukan, dan hak untuk banding. Yang kedua itu keadilan substansial, yang artinya selain proses yang adil, keadilan dalam negara hukum juga mencakup aspek
substansial, yaitu bahwa keputusan yang dihasilkan oleh sistem peradilan didasarkan pada hukum yang adil dan objektif, yang berarti bahwa keputusan hukum itu harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang jelas dan tidak boleh dipengaruhi oleh pertimbangan politik atau pribadi. Pengertian negara hukum menurut ahli. Negara hukum adalah suatu hukum yang telah muncul sejak abad ke-19 bersama kelahiran negara konstitusi dan juga negara demokrasi. Lalu hukum ini lahir dan kemudian seiring berjalan dengan pertumbuhan demokrasi dan munculnya peranan parlemen atau senat meningkatkan dalam upaya penyelenggaraan negara dan juga sebagai reaksi terhadap negara yang bersifat absolut yang sebelum itu telah dominan. Adapun penerapan negara hukum di Indonesia, penggunaan prinsip-prinsip negara hukum menjadi pedoman dalam menjalankan pemerintahan, memastikan perlindungan hukum bagi rakyat, dan mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip-prinsip ini mencerminkan landasan dasar hukum Indonesia sebagai negara hukum. Pun tingkatan implementasi negara hukum di Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama itu kekuasaan kehakiman, yang artinya kekuasaan kehakiman di Indonesia masih memiliki beberapa keterbatasan dalam menjalankan fungsinya, seperti keterbatasan sumber daya dan keterbatasan dalam menghadapi korupsi. Yang kedua itu perlindungan hak asasi manusia, yang artinya Indonesia telah menandatangani beberapa konvensi internasional yang berhubungan dengan perlindungan hak asasi manusia, tetapi implementasinya itu masih terbatas. Yang ketiga itu keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan dalam keputusan masih terbatas dan biasanya hanya terbatas pada beberapa aspek organisasi masyarakat yang memiliki akses ke pemerintahan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Salam solusi. Sampai jumpa kembali.